Halo and welcome back, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Seperti yang saya jelaskan di konten sebelumnya, bahwa saya sedang berada di luar negeri, oleh karena itu saya belum bisa membuat konten secara reguler, dan saya di luar negeri karena ada urusan keluarga, dan saya akan berada di sini sampai akhir bulan ya. Jadi baru mulai awal bulan depan, nanti saya akan bisa membuat konten secara reguler. Dan di konten terbaru hari ini sudah jelas dan pasti, saya ingin memberikan analisa dari pertandingan Piala Asia. Tentu saja timnas Indonesia versus Irak yang berakhir untuk kemenangan Irak dengan skor 1-3. Nah, saya nonton pertandingan ini secara live, saya bisa nonton pertandingannya, tapi memang saya terlambat membuat kontennya karena saya tidak punya waktu sebelumnya. Baru hari ini saya punya waktu, kayaknya sekarang ini sudah sore ya di Indonesia ya. Nah, jika teman-teman lihat saya pakai jaket nih, jaket tebal ya, karena di sini cuacanya sangat amat dingin, antara 5 sampai 0 derajat Celcius. Jadi ya ini semuanya ini tertutup semua nih, pakai jaket, pakai topi ya. Dinginnya luar biasa, tapi walaupun dingin, nah saya tetap semangat ketika harus membahas tentang timnas Indonesia. Nah begini teman-teman, seperti yang selalu saya jelaskan bahwa kita jangan over expect, jangan berharap secara berlebihan dengan peluang dari timnas Indonesia. Kalau bisa lolos dari fase grup, bagus. Kalau nggak bisa lolos, juga kita bersyukur saja. Yang penting Indonesia sudah bisa tampil di Piala Asia. Dan juga kita perlu melihat cara bermain dari timnas Indonesia. Dan kalau menurut saya di first match cara bermainnya nggak buruk. Tapi memang masih ada banyak kekurangan dari timnas Indonesia, terutama di lini pertahanan. Nah sebetulnya dengan bermain mengandalkan defense and counter, artinya bertahan dan kemudian serang balik, itu sebetulnya nggak salah. Tampaklah strategi dari Shin Tae-yong ingin agar para pemain itu bertahan, serang balik. Tapi the problem is ketika mau serang balik itu, bagaimana caranya bisa serang balik ketika konektivitas antara para pemain dari pertahanan ke tengah sampai ke depan itu gak konsisten. Jadi itulah yang membuat para pemain dari Indonesia sulit untuk bisa membangun yang namanya transisi positif yang cepat. Maka itu kalau kita perhatikan beberapa kali Indonesia itu bisa membangun transisi positif yang cepat ketika para pemain jaraknya itu dekat. Ketika ada jarak yang cukup jauh, mau main direct pass, bola itu pasti sudah hilang ketika masuk ke pertahanan dari Irak. Dan memang Irak bisa mencetak 3 gol. Ya, kita tahu kan skor akhirnya 3-1. Tapi juga Irak bisa mencetak 3 gol karena kalau saya melihat, mungkin saya salah, tapi yang saya melihat, komunikasi di antara para pemain di lini pertahanan itu tidak baik. Sehingga yang kita bisa melihat bahwa begitu banyak pemain yang berkumpul di lini pertahanan, tapi dalam upaya untuk melakukan blocking, intercept, atau juga penghalauan bola itu tidak berjalan secara rapi. Contoh dari gol pertama kan, ada umpan terobosan masuk. Nah kita lihat, nggak ada pemain yang bisa melakukan blocking, intercept, atau juga menghalau bola. Kalau nggak salah itu Elkan Bagot ya, pemain terakhir. Akhirnya bola didapat oleh pemain Irak, Irak unggul 1-0. Nah sebetulnya strategi Irak ini simpel. Dapat bola, cepat memberikan bola itu ke ruang pertahanan Indonesia. Walaupun mereka tentu sudah paham, pelatih dari Irak ini sudah paham bahwa Indonesia bermain dengan strategi defensif. Tapi dia ingin agar bola itu lebih sering masuk ke lini pertahanan dengan harapan ada kepanikan. Walaupun tidak selalu panik para pemain Indonesia, tapi jika teman-teman perhatikan dengan cermat, selalu saja mereka kesulitan untuk bisa berkoordinasi karena terlalu banyak pemain yang bertahan di satu lini gitu. Ya kita bisa melihat dari starting lineup ada sekitar 7 pemain yang punya naluri bertahan. 2 fullback, 3 center back, ya kan? Ada 2 gelandang pekerja, ada Justin Hubner dan juga ada Ivar Jenner. Ivar Jenner juga kan gelandang pekerja ya. Bisa juga menutup ruang di tengah. Nah artinya dengan begitu banyak pemain bertahan akan bermain dari sektor sayap. Betul dong, ada 2 fullback yang maju, ada 2 pemain nanti dari tengah juga yang maju dari sayap. Dan itu sebetulnya berhasil. Karena setelah Irak mencetak gol, tidak lama kemudian Indonesia bisa mencetak gol, betul kan, menyamakan kedudukan. Umpan masuk dari sayap, dari Yakob. Itu skema permainan yang rapi. Dan dari awal juga Indonesia gak takut mainnya. Para pemain mentalnya ini kuat. Kalau menurut saya mental mereka sudah kuat. Gak ada tuh mereka takut, sulit mengambil keputusan. Enggak. Cuman ketika koordinasi di lini pertahanan ini gak berjalan dengan baik, nah itu yang menjadi bencana. Karena kalau kita lihat dari segi pressing gak buruk juga. Kita kan gak selalu melihat juga banyak miss passing yang dilakukan oleh para pemain. Bahkan gak ada blunder kan. Nah, saya waktu melihat Indonesia menyamakan kedudukan, yang saya khawatir jangan sampai para pemain ini terlena.
Karena sebetulnya gak gampang juga untuk mencetak gol ke gawang Irak. Irak mainkan dengan garis pertahanan tinggi. Jadi Indonesia mau counter pun sulit karena sudah ditekan di lini tengah. Ternyata ini yang membuat saya kesal. Ini saya kesalnya luar biasa. Oke. Sebetulnya gak perlu pengamat seperti saya untuk menilai apakah itu sebelum gol kedua Irak, sebelumnya kan ada peluang. Nah itu offside atau onside. Gak perlu pengamat seperti saya. Teman-teman juga saya yakin sudah bisa tahu. Itu jelas offside. Yang saya dengar commentary, English commentary, ya, yang saya kan dapatnya English commentary. Ketika terus langsung ada serangan lagi, Irak bisa mencetak gol. Nah teman-teman melihat deh, ya gak ada pemain yang bisa menghalau bola keluar. Betul kan? Padahal banyak pemain Indonesia. Nah ini menjadi salah satu kesulitan juga, walaupun Hernando Ari sudah sedikit menepis bola ya. Tapi maksudnya saya ngelihat ini seharusnya wasit sudah meniup peluitnya. Tapi yang saya dengar English commentary mengatakan ya bahwa sudah ada review dari VAR dan pertandingan diteruskan, artinya tidak ada offside. Nah ini membuat saya bingung. Karena itu tampak pemain yang masuk itu berada dalam posisi offside dan dia terlibat dalam proses permainan dari Irak. Nah ini yang sering membuat saya kesal. Kenapa sih Indonesia di beberapa turnamen itu kalau kita melihat kok kayak, sorry juga nih ya saya ngomong ya, dalam tanda kutip kayak dikerjain gitu. Kenapa sih? Padahal para pemain kita tuh mainnya udah mati-matian kan. Saya ngeliat para pemain bermain dengan confidence level yang bagus. Gak ada tuh mereka takut di atas lapangan. Nah itu gol yang memang krusial bagi Irak. Apalagi itu gol di injury time babak pertama. Dan mungkin juga dari Shin-Taeyong ingin agar para pemain udah cepet nih masuk ke locker room lagi. Nah kita bicara lagi nih soal strategi. Dengan tujuan ya first half itu sama-sama, tapi gol itu bukan menjatuhkan mental para pemain Indonesia, enggak. Itu yang mengubah jalannya pertandingan ini. Karena Irak sudah cetak gol, babak kedua mereka lebih tenang mainnya, lebih bisa mengontrol ritme permainan. Dan Indonesia sebetulnya sulit ya, kita harus fair juga, sulit untuk menciptakan peluang. Kalau yang saya hitung hanya ada 3 peluang yang berbahaya. Ada yang kena tiang tuh, saya lupa siapa itu ya. Terus kemudian golnya Marcelino, dan kalau nggak salah satu lagi si Maklok ya setelah dia masuk, lupa juga tuh saya. Karena udah lewatkan pertandingannya, saya gak langsung buat reviewnya. Jadi Indonesia sebenarnya dalam menyerang juga gak efisien, gak efektif lah. Cuma seandainya itu gak gol, nah mungkin bisa beda ceritanya. Ya bukan berarti saya mengatakan wah Indonesia pasti draw, enggak, bisa beda ceritanya. Ada potensi jalannya pertandingan tuh bisa berbeda karena saya melihat dengan mencetak gol satu sama, para pemain kita tuh semangatnya udah luar biasa. Ya mereka kan wah kita bisa menyamakan kedudukan, confident levelnya lebih baik lagi. Tapi oke lah, anggap aja Irak sudah mencetak gol. Nah masalahnya bagi Indonesia adalah ketika sudah tertinggal, ketika Irak main tempo, nah Indonesia itu tidak bisa menaikkan tempo permainan. Jadi ketika Indonesia tidak bisa bermain dengan high tempo, tampaknya terpancing dengan permainan delay possession dari Irak. Nah dan akhirnya Irak bisa mencetak gol 3, it's a good goal, tapi lagi-lagi kita lihat kan, bola masuk, gak ada yang bisa menghalau, kalau nggak salah itu Rizky Ridho yang pemainnya kontrol bola, cetak gol 3-1. Ketika sudah 3-1 ya udah, saya sudah yakin ini udah kill the game. Udah gak mungkin lah Indonesia bisa comeback, dan saya sudah feeling kayaknya cetak gol lagi sudah gak bisa karena ya terus terang kita gak ada target man. Rafael Struijk ada di depan, tapi kan dia tipe striker yang menjemput bola, yang ikut terlibat dalam proses membangun serangan. Jadi kalau saya lihat strategi dari Shin-Taeyong sebetulnya gak salah, main defend and counter, tapi masalahnya adalah ketika para pemain tidak bisa menjaga jarak. Jaraknya itu terlalu jauh. Jadi sulit main defend and counter, apalagi serangan itu kan selalu dimulai dari sektor sayap. Tapi secara keseluruhan saya melihat, ini bukan permainan yang buruk dari Indonesia, enggak. Kalau permainannya buruk, istilahnya nggak bisa menang duel di tengah, beberapa kali kan menang duel, nggak bisa tekan para pemain Irak, feeling saya sudah kalah 5-0 Indonesia. Tapi ini nggak buruk permainannya. Artinya ini jauh lebih baik secara permainan ya, kalau skor akhirnya kan tetap kalah. Secara permainan, jauh lebih baik daripada 5 pertandingan terakhir Indonesia di uji coba. Oke lah, lawan Libya itu mereka menang 2-1 karena Libya defend. Tapi enggak, ini kali ada counter press ada ini. Tapi ya kita juga harus sadar seperti yang saya katakan, ini tim kita tim yang muda. Usia rataan starting lineup tuh hanya 22 tahun 5 bulan atau 22 tahun 7 bulan. Ini muda. Tapi dengan punya banyak pemain yang muda, kita lihat gak takut para pemain kita. Nah, yang sekarang menjadi
Satu hal yang perlu dibenahi oleh Shin Tae-yong adalah bagaimana para pemain itu bisa membangun transisi. Lawan Vietnam bukan berarti akan bermain bertahan, tapi transisi itu krusial. Kalau transisinya gak jalan, kalau mau main open play serangannya hanya dari sayap, ya sulit untuk bisa menciptakan banyak peluang dan tentunya mencetak gol. That's why in this match, Indonesia peluangnya dikit. Memang gak efektif dalam serangan, tapi dalam counter pressing bagus. Sayangnya kemudian di lini pertahanan koordinasinya gak jalan. Jadi ya ini lini pertahanan masih menjadi persoalan. Padahal sudah banyak kan pemain bertahan di sana. Dan Shin Tae-yong melakukan banyak pergantian pemain juga sebetulnya gak mengubah tempo permainan. Tempo itu harus dinaikkan karena Irak sudah kelihatan sudah kontrol tempo. Tapi ya kita tunggu nanti match kedua lawan Vietnam apapun masih bisa terjadi. So masih ada harapan bagi Indonesia ya, kalau lawan Vietnam juga gak bisa menang ya udahlah, gak bisa lolos. Lawan Jepang sih ya kita harus fair ya, Indonesia belum bisa menandingi Jepang lah ya. Lawan Jepang itu udah berat sekali. Jepang udah top level lah cara permainan dia. Dan juga Indonesia nanti harus berharap di grup-grup lainnya ya ada tim-tim lain yang nggak bisa mendapatkan 3 poin gitu, supaya nanti bisa lolos sebagai salah satu dari 4 tim peringkat ketiga terbaik. Jadi itu dia saja teman-teman yang bisa saya berikan analisanya. Jadi saya selalu memberikan analisa secara fair. Indonesia dari segi confident nggak buruk, dari segi counter press nggak buruk, tapi koordinasi di lini pertahanan nggak jalan, sehingga Irak bisa mencetak 3 gol dan menciptakan banyak peluang. Secara penyerangan, timnas kita tidak efektif. Nah artinya 2 pembenahan yang harus dilakukan oleh Shin Tae-yong di lini pertahanan. Kalau mau main pakai 10 pemain bertahan pun, tapi jangan lupa komunikasi koordinasinya itu harus bagus. Kalau mau main dari sayap, jangan lupa jaraknya dekat. Jadi dari fullback ke sayap dekat, dari sayap ke tengah dekat, dari sayap ke pemain yang masuk dari lini kedua dekat. Jadi kalau ini semua sudah bersinergi, sudah berjalan, jadi ini seperti sebuah jaringan. Nah jaringan ini yang bisa memperkuat permainan dari Indonesia. Dan tentunya juga perlu bermain dengan high tempo. Lawan Vietnam gak ada cara, harus main high tempo kali ini. Hajar mereka dari awal. Ngerti gak? Karena tentu Vietnam juga akan coba untuk mereka menang lawan Indonesia. Jadi lawan Vietnam ini krusial. Saya sebelumnya sudah mengatakan, ya kan, hitungan saya kalau lawan Irak bisa draw, lawan Vietnam menang, oke lolos. Tapi kalau lawan Irak kalah, jangan kalah telak. Oke, ini selisihnya kan 2 gol. Lawan Vietnam, hajar. Lawan Jepang, jangan kalah telak. Nah nanti dilihat, kita tunggu nanti tabel peringkat tim peringkat ketiga terbaik ya, karena akan ada 4 tim yang lolos. Jadi itu dia saja teman-teman yang bisa saya berikan analisa saya, dan saya perlu jalan lagi sekarang. So tetap kalian tune in di channel YouTube Triple B. Nanti sebelum lawan Vietnam, kalau saya ada waktu, saya ingin memberikan analisa secara detail. Pokoknya kita tetap support teman-teman, kita tetap memberikan dukungan kepada para pemain dari timnas Indonesia, dan kita harapkan nanti di next match lawan Vietnam ya ada sedikit perubahan strategi dengan bermain high tempo. High tempo itu harus main garis pertahanan yang tinggi mau tidak mau ya. Ini analisa saya. Memang saya bukan pelatih, tapi saya pengamat yang sudah menonton pertandingan sepak bola selama lebih dari 30 tahun. Kalau mau menang, main high tempo. Kalau lawan Irak mau main slow tempo, tapi ketika sudah ketinggalan seharusnya high tempo, tapi itu tidak bisa dimainkan. Nah kita tunggu lawan Vietnam, dan kita tetap berharap bahwa timnas Indonesia bisa lolos dari fase grup teman-teman. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.